Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini, adik-adik semuanya, kami ingin membawakan sebuah materi yang namanya adalah materi gerund. Gerund ini banyak sekali ya, membuat siswa bingung. Kenapa kok verb ing itu bisa menjadi yang namanya subjek, bisa menjadi objek? Kenapa setelah kepemilikan kok bisa menjadi verb ing dan sebagainya? Nah, banyak sekali siswa yang masih belum paham tentang materi ini. Maka ini kami bawakan untuk yang pertama di video kami. Kawan-kawan semuanya, ketika kita berbicara tentang gerund, ada hal-hal yang perlu Anda perhatikan. Ya, yang pertama yaitu nanti fungsi dan letaknya gerund itu di mana? Ada di bagian pertama yang akan kita pelajari adalah fungsi atau gerund sebagai subjek. Tetapi sebelum jauh ke sana, fungsi gerund sebagai subjek, biar tidak bingung, kok ada verb ing sebagai subjek? Gerund itu nanti kan sebagai, gerund itu kan nulisnya pakai verb ing. Kok ada verb ing sebagai subjek? Mari kita cermati penjelasan berikut ini. Langkah pertama, kawan-kawan semuanya, pahami konsep gerund. Apa itu gerund? Gerund adalah kata kerja. Ingat, kata kerja yang ditulis dalam bentuk verb ing. Ditulisnya dalam bentuk verb ing. Katakanlah penampakannya, saya pakai kata ini, penampakannya, tulisannya itu nanti dalam bentuk verb ing, tetapi dia dikategorikan sebagai benda. Berarti nanti ini fungsi dalam kalimat. Oke, dalam kalimat nanti dia adalah sebagai kata benda. Nah, kata benda nanti sebagai apa saja? Banyak sekali posisi-posisi kata benda dalam kalimat. Untuk langkah yang kedua, kawan-kawan semuanya pahami dulu analogi berikut. Kami punya contoh seperti ini. Susie love me. Mari kita cermati. Dari tiga kata ini mari kita uraikan. Nah, penguraiannya adalah begini kawan-kawan. Coba, Susi ini jenis katanya apa? Susi jenis katanya kata benda. Dalam kalimat, kawan-kawan, ini dalam kalimat dia berfungsi sebagai apa? Tentu dia berfungsi sebagai subjek. Jadi, Susi itu kata benda, kategorinya. Nama lebih detailnya adalah proper noun. Ya, nama kita masing-masing ini namanya adalah proper noun, tapi kita sebut noun gitu saja dulu. Nah, Susi jenis katanya kata benda. Dalam kalimat nanti dia adalah sebagai subjek. Berikutnya kita lihat yang kata cinta, love di sini jenis katanya adalah kata kerja sebagai verb. Nah, dalam fungsi di dalam kalimatnya nanti dia adalah sebagai predikat. Untuk yang berikutnya, yang me di sini dia jenis katanya kata benda dan dia berfungsi sebagai objek dalam kalimat ini. Nah, kawan-kawan, ilmunya adalah di sini. Coba analogi biar nanti tidak bingung terhadap pemahaman yang namanya gerund. Sekali lagi perhatikan. Susi di sini adalah jenis katanya kata benda dan bisa sebagai objek. Me di sini adalah kata benda dan bisa sebagai objek. Jadi Susi dan me adalah benda. Berarti kalau demikian gerund yang ditulisnya dalam bentuk verb ing yang berfungsi sebagai kata benda, berarti bisa dong gerund ini sebagai subjek dan gerund itu bisa sebagai objek. Kan gerund itu juga sama-sama benda. Berarti secara konsep setiap yang benda bisa sebagai subjek, setiap benda bisa sebagai objek.
Gerund itu benda, berarti gerund juga bisa sebagai subjek, bisa juga sebagai objek. Itu yang menjadi catatan Anda. Sekali lagi, setiap yang benda bisa sebagai S, setiap yang benda bisa sebagai O, berarti gerund karena juga benda bisa juga sebagai S, bisa juga sebagai O. Begitu ya. Oke, next. Contoh gerund, kawan-kawan. Nah, ini dia. Kawan-kawan semuanya, bahwa di sini Anda lihat studying is a must. Belajar adalah sebuah keharusan. Anda lihat di sini ada is. Is ini adalah predikat, kawan-kawan. Sebagai catatan tambahan bahwa kawan-kawan, predikat itu bisa berupa model. Model itu contohnya will, can, dan sebagainya. Predikat itu juga bisa sebagai to be, kawan-kawan. Is, was, dan sebagainya. Predikat itu juga bisa berupa verb, kawan-kawan. Berarti bisa verb 1, bisa verb 2, dan sebagainya. Berarti kalau ini is, berarti ini juga predikat dong. Kalau ini predikat, berarti Anda jangan salah, ini adalah subjek. Meskipun ditulisnya dalam bentuk verb ing, tetapi dia adalah kata benda. Subjek yang berasal dari kata benda, namanya gerund. Itu ciri-ciri gerund, kawan-kawan. Contoh yang berikutnya, traveling by airplane is faster, but more expensive. Ini apa ini? Ini adalah predikat. Berarti ini adalah subjek yang berasal dari gerund. Begitu saja, kawan-kawan. Oke, kita lanjutkan untuk yang slide berikutnya. Nah, ada latihan soal, kawan-kawan, seperti ini. Coba. Kawan-kawan, sebelum kita mengerjakan soal ini, catatan dari kami, yaitu ini ada catatan tambahan dari kami sebelum nanti Anda mengerjakan soal. Satu, catatannya adalah yang namanya verb 1 dan verb 2 tidak akan pernah sebagai subjek. Nah, berarti ini pasti salah. Tinggal 2, kawan-kawan. Berarti ini catatan yang kedua. Catatan yang kedua adalah begini. Kapan Pak saya milih B? Namanya adalah to infinitive. Kapan saya memilih C? Namanya adalah gerund. Kawan-kawan semuanya, ketika Anda nanti bertemu dengan to verb 1, Anda boleh menggunakannya sebagai subjek bila nanti menyatakan tujuan. Anda harus menggunakan verb ing, yaitu gerund. Oke, saya kasih garis bawah gerund. Berarti nanti bisa sebagai subjek apabila kawan-kawan menyatakan fakta. Yang namanya fakta itu gimana, Pak, maksudnya? Fakta itu apabila Anda mengucapkan sesuatu disepakati oleh orang lain. Oke, maaf soalnya ada yang keluar, kita biarkan aja dulu. Jadi kita tetap fokus di sini, kawan-kawan. Oke. Yang namanya fakta itu bila Anda mengucapkan sesuatu itu dipercayai sama orang lain, disepakati. Contoh, Anda lihat soal di atas, soal yang ini. Oke, membantu seseorang tanpa berharap sesuatu membuat hari kita damai. Betul enggak? Anda merasakan hal itu enggak? Sepakat enggak kalau saya ngomong seperti itu? Kalau Anda sepakat, berarti itu adalah fakta. Berarti Anda harus memilih jawaban yang C.
Jadi gerund itu pasti berbicaranya tentang fakta. Oke. Contoh yang tadi, studying is a must. Belajar adalah sesuatu keharusan. Betul enggak? Ada yang tidak sepakat? Pasti banyak yang sepakat. Berarti itu namanya adalah gerund. Maka jawaban B bukan pilihan. Jawaban B salah. Kita lihat soal yang kedua. Mencintai binatang piaraan lebih dari mencintai anak-anak adalah tidak bagus untuk anak-anak tersebut. Ini fakta bukan? Jelas fakta dong. Kalau Anda terlalu mencintai binatang piaraan Anda dibandingkan dengan putra-putri Anda kelak suatu hari nanti, tentu itu salah dan masyarakat pasti sepakat itu salah. Berarti yang dibicarakan di sini adalah fakta. Berarti Anda harus memilih jawaban yang B. Ini tidak mungkin, ini tidak mungkin karena ini adalah verb 1. Verb 1 tidak pernah menjadi subjek, tidak bisa. Pertandingannya hanya antara A sama B. Jawaban A salah. Catatan dari kami lagi kawan-kawan, gerund ya, gerund yaitu verb ing bila nanti menjadi subjek, hati-hati, ada catatan di situ nanti. Nah, gerund termasuk benda tunggal. Dan apabila nanti sebagai subjek, predikatnya apabila berupa to be pasti mengandung huruf S. Pasti ada S-nya. Ya. Was. Kalau berupa to be, ya. Has been. Nah, ada S-nya pasti. Nanti kalau predikat ini nanti berupa verb, itu pasti kata kerjanya nanti mengandung verb satunya ditambahkan S, pasti mengandung does bukan do. Nanti kalau berupa verb 3 pasti diawalinya dengan has. Nah, seperti ini kawan-kawan, jawabannya selalu mengandung huruf S. Makanya kawan-kawan di soal ini dua-duanya kan tentang gerund ini tadi, Anda lihat predikatnya yang ini. Nah, harus ada S-nya kalau Anda nanti memilih jawaban. Ini harus belakangnya pakai S. Nah, seperti itu. Itu hanya catatan tambahan saja. Berarti gerund itu selalu dianggap benda tunggal. Berarti gerund itu sama dengan it. Nah, intinya begitu kawan-kawan ya. Oke kawan-kawan, untuk video yang ini kita cukupkan sampai sini. Untuk yang berikutnya silahkan nantikan fungsi dan letak gerund bagian yang kedua di video yang berikutnya. Terima kasih, kami akhiri, semoga bermanfaat untuk masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.